hari Kamis ini ya, aduh banyak gangguannya ini ya. Jadi kalau kita tunda lagi, maka akan numpuk begitu ya materi-materi yang belum diselesaikan. Makanya dalam pertemuan malam ini ya udahlah nggak apa-apa, kita sebentar aja Zoom. Jadi ya sebenarnya kami juga masih ada acara ini malam ini nih. Malam ini mulai acaranya setengah delapan sama sampai jam, kalau di jadwal sampai jam 11 malam begitu ya. Malam itu sampai jam 11 malam. Besok pagi lanjut lagi dari pagi sampai siang gitu. Sehingga saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, kita ketemuan aja sebentar sekarang, membahas dua makalah ya. Jadi nggak usah terlalu lama-lama nanti nih yang presentasinya nih ya. Ya cukuplah satu kelompok itu 10 menit saja ya. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa kelompok 6 itu dari kelas A dan kelompok 7 itu dari kelas B. Kelompok 6 itu akan membahas tentang Tagalog, Lahjah Quraisy ya, dominasi dialek Quraisy ya. Jadi dijelaskan nanti oleh kelompok 6 mengapa dialek Quraisy itu atau lahjah Quraisy itu bisa menjadi dominan ya di dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab yang kita pakai adalah ya, dominannya lahjah Quraisy. Kemudian kelompok 7 itu akan menjelaskan tentang pengaruh Al-Quran, hadis, dan Islam terhadap bahasa Arab. Ya, gitu aja ya. Silahkan coba kelompok 6 ya, langsung menyampaikan materinya. Ya, silahkan kelompok 6. Baik, Ustaz. Udah ada kelompok 6 Sebentar, Ustaz. kelas A. Lagi jaringannya agak susah, Ustaz. Ya sama di sini juga, makanya nggak pakai kamera. Kalau pakai kamera lebih lambat jadinya ya. Nggak usah pakai kamera. Yang penting ditampilkan aja ininya, materinya. Tuh. Ditambah di sini hujan. Di Ciputat hujan nggak? Ciputat. Atau di daerah kamu nih? Arul, minta tolong dong. Belum Ustadz, belum hujan. Oh, belum hujan. Di sini hujan ini dari tadi sore. Lumayan agak besar hujannya. Ya, silahkan kelompok. Atau kalau ada kelompok 7 nggak apa-apa, kelompok 7 dulu. Silahkan. Mana yang lebih Ini, dulu saja deh. Afwan, Ustadz, ini apakah sudah terlihat? Belum kelihatan di saya. Ya, udah kelihatan. Ya, silahkan. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini melalui Zoom ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Dr. Zainal Muttaqin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Lugha serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 kelas 5A yang akan mempresentasikan dominasi dialek Quraisy. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana dialek Quraisy pengertiannya, lalu ada karakteristik dialek Quraisy, terus ada keunggulan, faktor kebangkitan bahasa Arab dan juga syair jahiliyah, serta gaya bahasa Arab pra-Islam. Langsung saja yang pertama ada dialek Quraisy. Dialek Quraisy itu mengacu pada cara berbicara suatu bahasa yang berbagai dari cara lain. Maksudnya dialek ini adalah secara sederhana dialek ini cara berbicara suatu kelompok yang berbeda dari kelompok lain karena memiliki setiap suku ini memiliki ciri khas tersendiri. Jadi setiap kabilah ini mempunyai logat, kosakata, dan juga gaya bahasa yang unik. Nah, dialek Quraisy ini digunakan oleh suku Quraisy, yaitu suku yang tinggal di Mekah di wilayah Hijaz. Kalau kita bicara tentang Mekah ini adalah tempat yang memiliki posisi yang strategis, yaitu selain Mekah ini jadi pusat perdagangan, Mekah juga menjadi pusat budaya dan keagamaan. Banyak juga suku yang datang ke kota Mekah untuk berdagang, berhaji, atau mengikuti perlombaan syair. Disinilah terjadinya antar dialek karena kabilah-kabilah ini saling bertemu di Mekah tersebut lewat perdagangan, seperti lewat juga tukar menukar jasa, atau juga lewat haji dan juga hingga penyelenggaraan pasar-pasar seni. Nah, pasar-pasar seni ini mulai dari jualan hingga perlombaan syair dan pidato, secara langsung ini mendorong pergumulan atau bergulat dialek-dialek dari berbagai kabilah ini. Dan dari pergulatan ini, dialek Quraisy muncullah sebagai dialek yang dominan. Karena apa? Karena kejelasannya dalam pengucapan, terus juga kekayaan kosakatanya, dan juga dari keindahan bahasanya. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan yang ada di Indonesia, mungkin misalnya kita perbedaan antara bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu. Nah, meskipun mereka berbeda, semuanya bisa berkomunikasi melalui bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa pemersatu. Yang selanjutnya, dialek Quraisy ini juga memiliki karakteristik sendiri, yaitu ada karakteristik secara fonologinya, morfologinya, sintaksis, serta leksikon. Nah, secara fonologi, dialek Quraisy ini, di sisi fonologi ini, dialek Quraisy ini memiliki sistem bunyi yang lebih teratur dan juga stabil. Salah satu contohnya pada penggunaan hamzah. Nah, dalam dialek Quraisy, hamzah ini tetap diucapkan jelas. Misalnya, kata sa'ala. Nah, dalam dialek Quraisy ini, kata sa'ala ini, hamzahnya ini jelas. Sedangkan misalnya di dialek Hudzail yang telah dijelaskan pada kelompok sebelumnya, pada bahasa Semit, itu kan kalau sa'ala ini dibacanya sayala. Nah, kalau di dialek Quraisy ini, hamzahnya ini jelas, jadinya sa'ala gitu. Yang kedua ada morfologi. Morfologi ini
struktur kata lebih rapi dan teratur. Jadi maksudnya ini struktur katanya ini sangat rapi dan juga konsisten, terutama dalam sistem perubahan kata kerja. Misalnya kata sa'ala menjadi yas'alu, menjadi su'alan. Kalau misalnya yang Huzail itu sa'ala, terus yas'alu sama sayalan, yang tadi sayalan. Nah, terus yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis ini adalah susunan kalimat lebih jelas dan juga sederhana. Jadi dialek ini terkenal memiliki sintaksis ini menonjolkan karena struktur kalimatnya sederhana dan juga mudah dipahami, terutama jika dibandingkan dengan dialek yang lain. Yang lain ini lebih kompleks kalimatnya. Dalam dialek ini itu lebih sederhana. Misalnya mau mengucapkan kata toli bundarsa. Nah, itu tuh kalimatnya sederhana dan juga lebih efektif untuk menggunakan untuk berkomunikasi sehari-hari gitu. Yang keempat ada leksikon. Leksikon ini kosakatanya luas dan juga elegan. Maksudnya Quraisy ini terkenal memiliki kekayaan kosakata yang luar biasa. Artinya maksudnya itu mereka ini punya banyak pilihan kata untuk menggambarkan suatu makna. Misalnya kata hujan. Nah, di sini itu kata hujan mereka itu bisa berbagai kosakata. Kalau misalnya hujan secara umum itu kan mator. Nah, kalau mereka mau mengucapkan hujan itu berkah, itu lain lagi, yaitu khois. Nah, kalau misalnya mereka mau mengucapkan hujan secara umum tadi itu mator, dan hujan berkah itu khois. Nah, selain itu, penggunaan katanya itu halus dan juga ritmis sehingga enak didengar. Dan juga ciri khas ini membuat bahasa Quraisy ini memiliki daya sastra yang tinggi. Nah, selanjutnya ada keunggulan dialek Quraisy. Nah, keunggulan dialek Quraisy ini ada faktor agama, politik, ekonomi, dan juga kebahasaan. Nah, dialek Quraisy faktor agama. Jadi ini dialek Quraisy ini menjaga Ka'bah yang sudah lama menjadi pusat, yang mana sudah lama menjadi pusat keagamaan bagi masyarakat Arab. Karena itu mereka ini dianggap punya posisi yang dihormati oleh kabilah-kabilah lainnya. Mereka juga sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai wilayah saat datang beribadah, dan disitulah dialek mereka ini mulai dipakai sebagai bahasa komunikasi antar kabilah. Dan selain itu juga, selain menjaga Ka'bah, peran mereka secara sosial ini membuat dialek Quraisy ini dikenal luas di berbagai kabilah. Yang kedua ada faktor politik. Nah, faktor politik ini berhubungan dengan faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi ini kan terkenal dengan Quraisy ini terkenal dengan perdagangannya. Jadi dengan keahlian perdagangan mereka itu menempati pusat perdagangan yang strategis, dan mereka ini aktif berdagang baik musim panas maupun dingin. Jadi kegiatan perdagangan ini Quraisy mendapatkan kekayaan dan juga status sosial mereka yang meningkat. Yang menariknya dari perdagangan ini juga mempengaruhi bahasa mereka, yaitu karena mereka itu bertemu dalam perdagangan itu, jadi makin meluas juga dialek Quraisy ini. Nah, tadi kan faktor politiknya. Nah, faktor politiknya ini jadi kan berhubungan dengan ekonomi juga kan. Jadi Quraisy ini berpengaruh politik yang besar, yaitu mereka ini mengendalikan jalur perdagangan dan juga berperan sebagai
mediator kalau terjadinya jadi dialek mereka ini juga saling makin dihormati karena dipakai dalam komunikasi penting dan juga resmi antar kabilah tersebut. Yang keempat ada faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan ini, yaitu dialek Kures ini nggak cuma dipakai sehari-hari, dipakai bahasa sehari-hari gitu, tapi juga dialek Kures ini juga kaya akan ekspresi sastra. Mereka memakai untuk puisi, pidato, dan lain sebagainya. Dialek Quraisy ini juga menjadi bahasa pemersatu Islam, pemersatu sebelum Islam. Dalam Al-Quran sendiri diturunkan dalam dialek Quraisy supaya mereka itu mudah dipahami, supaya Al-Quran ini mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi dari sisi bahasa dan sastra, dialek Quraisy ini sangat berpengaruh dan juga jadi fondasi bahasa Arab yang klasik. Jadi dialek Quraisy ini dipilih karena mereka kan dihormati karena tadi faktor agama, politik, ekonomi, dan juga kebahasaan. Terus juga mereka itu bahasanya indah, mudah dipahami, dan juga memiliki struktur kebahasaan yang rapi, sehingga ideal sebagai bahasa Al-Quran. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor kebangkitan dialek Quraisy yang akan disampaikan oleh Saudara Azril. Lanjut pembahasan kita selanjutnya, yakni ada faktor kebangkitan dialek Quraisy. Yang pertama itu ada interaksi antar dialek Arab. Pertama itu ada dialek Quraisy berkembang karena sering berinteraksi dengan berbagai dialek Arab lainnya. Dialek Quraisy ini mengalami perkembangan yang pesat karena adanya perjumpaan dan interaksi intensif dengan berbagai dialek lain di wilayah Jazirah Arab. Nah, letak geografis Makkah sebagai pusat perdagangan itu menjadikan masyarakat Quraisy memiliki kesempatan besar untuk berkomunikasi dengan penutur berbagai dialek. Yang kedua ada pertemuan. Ini memperkaya unsur bahasa Quraisy dari segi bunyi, tata bahasa, dan gaya ungkap. Nah, melalui interaksi sosial ini, dialek Quraisy menyerap sejumlah unsur linguistik dari dialek lain, baik dalam aspek fonologi, morfologi, sintaksis, maupun leksikon. Nah, proses inilah memperkaya sistem bahasa Quraisy yang menjadikannya lebih beragam dan mudah diterima oleh berbagai kalangan Arab. Selanjutnya itu ada kemampuan adaptif dialek Quraisy. Dialek Quraisy mampu menyerap unsur-unsur bahasa lain yang ditaklukkannya. Nah, salah satu faktor utama kebangkitan dialek Quraisy ini itu adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan unsur-unsur bahasa lain yang berinteraksi dengannya dalam kajian linguistik. Adaptasi ini mencerminkan daya hidup suatu bahasa, yakni kemampuannya untuk menyerap dan menyesuaikan diri terhadap pengaruh eksternal tanpa kehilangan identitas utamanya. Yang kedua ada hal ini membuatnya lebih fleksibel dan mudah dipahami oleh berbagai suku Arab. Dialek Quraisy ini menunjukkan sifat inklusif dan selektif dalam proses penyerapannya. Nah, artinya itu unsur-unsur dari dialek lain tidak diterima begitu saja, melainkan disesuaikan dengan sistem fonologi, tata bahasa, dan gaya ungkap Quraisy agar tetap konsisten dengan karakter kebahasaan mereka. Nah, slide selanjutnya.
Nah, oke. Terima kasih. Itu ada kekayaan dan kelenturan bahasa. Yang pertama ada pengaruh dari berbagai dialek, membuat Kurois semakin kaya kosakata dan lentur dalam menyampaikan makna. Nah, dialek Kurois ini dikenal memiliki tingkat kekayaan dan kelenturan linguistik yang tinggi. Kekayaannya tersebut tampak pada variasi kosakata dan kehalusan makna yang dimilikinya. Hasil dari proses penyerapan unsur-unsur kebahasaan ini melalui interaksi yang luas, dialek Kurois tidak hanya memperkaya jumlah kosakatanya, tetapi juga memperluas cakupan semantik sehingga mampu mengungkapkan gagasan dengan lebih tepat dan beragam. Selanjutnya itu ada dapat mengekspresikan gagasan dan perasaan dengan lebih halus dan beragam. Nah, kelenturan dialek Kurois ini juga tercermin dalam kemampuannya menyesuaikan penggunaan bahasa dengan konteks komunikasi, baik dalam situasi resmi, sastra, maupun pergaulan sehari-hari. Fleksibilitas ini menjadikan dialek Kurois lebih ekspresif dan komunikatif, sehingga dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat Arab. Selanjutnya itu ada penyebaran luas di masyarakat Arab. Pertama ada karena kelenturannya, dialek Kurois lebih mudah diterima dan digunakan secara luas. Penyebaran luas dialek Quraisy ini di kalangan masyarakat Arab tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari peran strategis Mekah sebagai pusat perdagangan, keagamaan, dan kebudayaan di Jazirah Arab. Nah, setiap tahun Mekah itu menjadi tempat berkumpulnya kafilah dagang dan para peziarah dari berbagai kabilah Arab yang secara tidak langsung memperluas jangkauan penggunaan dialek Quraisy. Selanjutnya itu ada jumlah penuturnya meningkat di berbagai wilayah Jazirah Arab. Nah, melalui interaksi ekonomi dan sosial tersebut, dialek Quraisy secara perlahan menjadi bahasa komunikasi antar suku yang digunakan dalam transaksi, perundingan, maupun kegiatan keagamaan. Faktor mobilitas tinggi masyarakat Quraisy juga mempercepat proses difusi linguistik, yakni penyebaran unsur bahasa ke berbagai wilayah. Nah, selanjutnya itu ada materi bahasa Arab dan syair jahiliyah. Slide selanjutnya, maaf. Nah, syair jahiliyah ini adalah syair yang berkembang pada masa pra-Islam dan menjadi media utama penyebaran nilai, sejarah, dan pengetahuan masyarakat Arab. Nah, di slide selanjutnya ini ada contoh syair jahiliyah. Maaf, slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada tema pujian. Di sini itu ada fa'innaka syamsun wal muluku kawakib. Idza tola'at lam yabadu minhunna kaukabun. Engkau laksana matahari, sementara para raja hanyalah bintang-bintang. Ketika engkau terbit, tak ada satupun bintang yang tampak. Selanjutnya ada tema kritik. Dari tema kritik ini ada contoh. Wamal harbu illa ma alimtum wa dziktum. Wa ma huwa anha bil hadithi al-murajimi. Perang itu tidak lain adalah seperti yang kalian tahu dan rasakan, bukanlah sekedar kabar atau cerita. Selanjutnya ada contoh syair jahiliyah tema nasihat. Ini ada contoh Allah kullu syai'in ma khala khalaulaha
batil wa kullu na'imin la mahalata zailun. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah fana dan setiap kenikmatan pasti akan sirna. Dan contoh yang terakhir itu ada tema kisah heroik. Walakot zakartuki warrimahu nawahil minni wabidu al-hindi takatiru min dami. Aku tetap mengingatmu meski tombak-tombak menancap ke tubuhku dan pedang India meneteskan darahku. Nah, selanjutnya ini ada materi gaya bahasa Arab pra-Islam yang akan dijelaskan oleh saudari Aisyah. Baik teman-teman, selanjutnya ada gaya bahasa Arab pra-Islam. Boleh diminta tolong di next, Zaidah. Terima kasih. Pada masa pra-Islam, para penyair berperan sebagai juru bicara kabilah, menggunakan syair untuk membanggakan kabilah Al-Fakhr dan menyerang kabilah musuh Al-Haja. Penggambaran yang digunakan selalu terkait dengan pengalaman nyata dan hal-hal yang dapat diindra atau dilihat oleh masyarakat kabilah saat itu. Jadi, pada masa pra-Islam dulu, orang-orang Arab itu bahasa Arab itu tidak hanya digunakan untuk alat komunikasi, tetapi juga untuk alat politik, ekonomi, dan penentu sosial. Nah, fungsinya tadi ada 3 untuk fungsi politiknya. Yang pertama untuk memuji kabilah, yang kedua untuk menghina atau menyindir musuh al-hija atau haja, dan yang ketiga itu mendokumentasikan sejarah kabilah, tarikh al-kabilah. Boleh belum. Ciri khasnya itu gaya bahasanya itu yang pertama ada tashbih, terus ada kinayah, majaz, dan isti'aroh atau biasa disebut sebagai perangkat retorika. Boleh dilanjut, Zaidah? Nah, di sini ada penyimpangan struktur bahasa. Para penyair dulu itu terkadang sengaja gitu ngelakuin penyimpangan dari struktur bahasa baku untuk mencapai tujuan tertentu. Penyimpangannya ini ada hadzaf, penghilangan, yaitu menghilangkan unsur bahasa yang seharusnya ada. Terus ada takdim, pendahuluan, mendahulukan kata yang seharusnya berada di akhir, dan takhir, mengakhirkan kata yang seharusnya berada di awal. Itu seperti yang sudah kita pelajari di Balaghah. Lalu, boleh di next, Zaidah? Terima kasih. Ada pembinaan bahasa. Nah, pembinaan bahasa pada masa pra-Islam itu syair disebarkan melalui tradisi lisan karena dulu tradisi Arab pra-Islam itu menyebarkan sesuatu melalui lisan atau oral. Karena masyarakat saat itu tuh belum mengenal tradisi tulis-menulis. Makanya lisan adalah cara paling efektif untuk menyebarkan informasi. Nah, fungsi sosial syair itu keterikatan pada syair bukan hanya untuk kesenangan, tapi juga sebagai media, meredam ketegangan, dan menyebarkan pesan kabilah gitu. Medianya apa? Medianya dulu ada pasar. Pasar atau arena seperti kayak festival gitu yang menjadi ajang bagi para penyair untuk memamerkan dan mengadu keindahan karena orang zaman dulu tuh suka banget sama syair, makanya dibuatlah suatu arena untuk itu tadi untuk bersyair. Nah, ada 7 syair yang dianggap terkenal. Boleh di next, Zaidah? Nah, nih, tuh ada 7 syair yang dianggap terkenal. Oh ya, sebelum itu dari pasar ini tuh lahir istilah mu'allaqat. Apa itu mu'allaqat? Mu'allaqat itu karya puisi, karya syair paling baik gitu kayak nominasi mungkin ya kalau sekarang mu'allaqat. Itu ada 7 yang paling terkenal, ya, ada Imri Al-Qais dengan Wasfu Al-Lail, wa Al-Khail Tarofah, dan Amru bin Kulsum dengan Al-Fakhr wa Al-Hamasah, terus ada Zuhair dengan Ghazal, Madah wa Hikmah, serta ada Haris bin Hilizah.
Boleh di next, Zaidah? Makasih. Nah, itu tadi pembinaan bahasa sama gaya bahasa Arab pra-Islam. Terus kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan pada kelompok 6, dialek Quraisy merupakan dialek paling dominan dan berpengaruh dalam sejarah Arab pra-Islam. Kegunaannya terletak pada kejernihan, keindahan, dan penerimaannya di berbagai kalangan. Kebangkitan dialek Quraisy didukung oleh faktor geografis, ekonomi, politik, dan religius. Syair jahiliyah dan gaya bahasa pra-Islam menjadi cikal bakal keindahan bahasa Al-Quran. Pembinaan bahasa menghasilkan standarisasi yang mempengaruhi perkembangan ilmu bahasa. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 presentasi. Boleh dilanjutkan ke kelompok 7. Terima kasih. Ya, silakan lanjut kelompok 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke kelompok 7 ya. Di sini kelompok kami ingin menyampaikan materi tentang Atharul Quran wal Hadis wal Islam fil Lughatil Arabiyah. Pengaruh Al-Quran, Hadis, Islam dalam bahasa Arab. Nah, next. Nah, sebelum kita tahu apa pengaruh Al-Quran terhadap bahasa Arab, nah kita harus tahu dulu nih bahasa Arab itu sebelum Al-Quran itu bagaimana gitu. Nah, udah dijelasin di kelompok-kelompok kemarin itu, dan tadi juga udah dijelasin ya bahasa Arab, bangsa Arab itu next. Nah, bangsa Arab itu memang mempunyai mempunyai kegemaran membuat syair-syair atau bermain dengan karya-karya puitis gitu. Nah, sampai dulu tuh bangsa Arab tuh berlomba-lomba membuat syair. Nah, yang terbagus itu namanya itu dipajang di Ka'bah gitu. Nah, sampai segitunya karena mereka itu benar-benar suka membuat lantunan-lantunan syair gitu. Nah, pengaruhnya apa sih setelah Al-Quran itu turun? Pengaruhnya itu apa ke bahasa Arab setelah Al-Quran itu turun? Nah, next. Nah, pengaruh umumnya itu bisa dilihat Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab, dan karena itulah bahasa Arab itu bertahan dan bisa melayani kebutuhan pemakaiannya sampai sekarang, walaupun sudah lebih dari 14 abad. Coba deh kita refleksi gitu. Bahasa Arab tuh udah ada dari 14 abad yang lalu gitu. Tapi dia tuh bahasa Arab tuh masih bertahan gitu sampai sekarang. Nah, itu adalah pengaruh yang sangat kuat dari turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu turunnya dengan menggunakan bahasa Arab, dan itu dijaga gitu kemurnian dan keasliannya bahasa Arab itu. Gitu. Seperti dalam surat Al-Quran, Inna anzalna Qur'anan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu tuh Allah menurunkan Al-Quran dan menjaganya sampai sekarang. Nah, berarti pengaruhnya turunnya Al-Quran itu sangat besar terhadap ketahanan bahasa Arab itu. Gitu. Nah, materi selanjutnya pengaruh hadis terhadap bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Raihan Syafi'i.
Oke, kita lanjut ke pengaruh hadis terhadap bahasa Arab. Hadis merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa Arab. Nah, hadis tidak hanya sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, tetapi juga berperan besar dalam memperkaya bahasa Arab, baik dalam hal pembenaran kata, struktur kata, tata bahasa maupun corak retorikanya. Nah, pengaruh hadis terhadap bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh hadis terhadap kosakata bahasa Arab dan pengaruh hadis terhadap struktur bahasa Arab. Next, Pak. Nah, pengaruh hadis terhadap kosakata ada tiga. Yang pertama yaitu pengayaan kosakata dengan istilah teknis Islam. Nah, hadis berperan penting dalam memperkaya kosakata bahasa Arab dengan istilah teknis yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Contoh paling jelas adalah istilah seperti sunnah, hadis, ijma, dan qiyas. Istilah-istilah ini tidak hanya dipakai untuk mendefinisikan dan membedakan konsep-konsep penting dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi bagian integral dari bahasa Arab sebagai bahasa akademik dan religius. Nah, pengaruh kedua yaitu perubahan makna kata karena penggunaan dalam hadis. Hadis seringkali memengaruhi perubahan makna kata yang sudah ada dalam bahasa Arab. Contoh yang menonjol adalah kata sohi yang dalam konteks Arab awal dapat berarti sesuatu yang kuat atau namun dalam konteks hadis kata sohi digunakan untuk merujuk pada hadis. Dengan demikian penggunaan sohi dalam ilmu hadis telah mengubah maknanya menjadi lebih teknis dan spesifik yang kemudian dipakai dalam menilai validitas sebuah hadis. Nah, pengaruh terakhir yaitu penggunaan dan adaptasi kata Arab dalam konteks baru. Hadis juga memengaruhi penggunaan dan adaptasi kata Arab dalam konteks baru yang dibawa oleh ajaran Islam. Misalnya, konsep jihad dalam bahasa Arab pada Islam mungkin hanya merujuk pada usaha atau perjuangan secara umum. Namun, melalui hadis yang menjelaskan jihad fisabilillah, yaitu perjuangan di jalan Allah. Next. Nah, selain pengaruh tersebut, terdapat pula beberapa kasus khusus dalam perkembangan bahasa Arab yang dipengaruhi oleh hadis seperti pembentukan istilah keagamaan, perkembangan leksikon Arab, penerapan aturan tata bahasa, pengaruh terhadap retorika dan gaya bahasa, dan terakhir, pengaruh terhadap sastra dan penulisan. Lanjut. Secara sosial dan intelektual, pengaruh hadis terhadap bahasa Arab juga memperkuat identitas religius dan budaya umat Islam. Penggunaan istilah-istilah keagamaan yang bersumber dari hadis memperluas pemahaman terhadap ajaran Islam dan mempererat hubungan antara bahasa dan keyakinan. Dalam bidang sastra, hadis turut menginspirasi para penulis dan penyair untuk menciptakan karya yang mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual Islam, sehingga memperkaya khazanah sastra Arab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dan mengembangkan bahasa Arab, baik dari segi kosakata maupun struktur gramatikalnya. Pengaruh ini menjadikan bahasa Arab tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media ekspresi intelektual, budaya, dan keagamaan yang terus hidup dan berkembang seiring perjalanan sejarah Islam. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sipa. Oke, sekarang pengaruh Islam terhadap bahasa Arab. Islam memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan bahasa Arab, baik dari segi kosakata, gaya bahasa, maupun penggunaannya dalam berbagai bidang. Kedatangan Islam juga, khususnya melalui Al-Quran, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa agama atau ilmu pengetahuan dan peradaban. Terus juga nih, pertumbuhan dan perkembangan ilmu keislaman. Yang pertama itu dari qiraat Quran. Qiraat adalah
bentuk jama dari kata kiroah yang artinya baca, sedangkan kiroat menurut istilah adalah ilmu yurofu bihi kaifiyatun nutki fil kalimatil qur'aniyah wa tariqu adaiha ittifaqan wa ikhtilafan ma'azu wa kulli wajhi linakilihi. Artinya, ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran berikut pelaksanaannya, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati dengan menisbatkan setiap aspek bacaan tersebut kepada penukilnya. Terus juga ada dari tafsir, berasal dari kata al-fusru yang mempunyai arti al-ibanah wa al-kash ya, menjelaskan dan menyingkap sesuatu. Menurut pengertian terminologi, sepertinya dinukil oleh Al-Hafiz Asy-Syuyuti dari Al-Imam Az-Zarkashi, ialah ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menjelaskan makna-maknanya, menyimpulkan hikmat dan hukum-hukumnya. Terus selain itu, ada juga berkembangnya ajaran tasawuf melahirkan jenis tafsir baru yang dikenal sebagai tafsir isyarat, yang berfokus pada makna simbolis atau isyarat dalam Al-Quran. Adapun bentuk-bentuk tafsir Al-Quran yang dihasilkan secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tafsir bi al-masur, tafsir bi ar-rayi, tafsir isyari. Terus juga ada dari ilmu kalam. Dalam konteks Islam, ilmu kalam adalah sebuah disiplin yang menggunakan argumen rasional untuk mendukung keyakinan agama. Istilah kalam sendiri yang secara harfiah berarti kata atau ucapan. Terus yang terakhir ada usulul fiqh. Secara bahasa, usulul fiqh adalah gabungan dari kata al-usul dan al-fiqh. Menurut sebagian besar ulama, usulul fiqh adalah ilmu yang mempelajari cara mengaplikasikan kaidah-kaidah dasar seperti bahwa sebuah perintah dalam Al-Quran atau hadis mengindikasikan kewajiban dan sebuah larangan mengindikasikan keharaman. Terus ada juga fungsi dan peran bahasa Arab. Yang pertama, awalnya berasal dari dialek Quraisy dan menjadi bahasa pemersatu setelah digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Terus juga ada pada masa keemasan Islam 650 sampai 1250 Masehi berperan sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan. Mengalami kemunduran pada masa Turki Utsmani, lalu bangkit kembali pada abad ke-19 sebagai simbol identitas dan persatuan bangsa Arab. Kini menjadi bahasa resmi PBB dan berbagai organisasi internasional. Bahasa baku atau fusha digunakan secara formal, sedangkan dialek lokal atau amiyah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu politik, agama, dan adaptasi zaman. Oke guys, segitu dulu dari kelompok 7. Terima kasih. Ya, saya kira sudah panjang lebar tadi ya dikemukakan oleh kelompok 6 tentang dominasi dialek Quraisy. Ya, juga kenapa. Nah, dalam kelompok 6 itu ada 2 hal sebenarnya yang harus kamu kuasai. Yang pertama adalah ya mengapa dialek Quraisy itu dominan. Jadi ya sekalian diumumkan bahwa nanti minggu depan itu ya Kamis depan kita UTS. UTS-nya itu lisan dan pertanyaannya ya antara lain ya sampai sekarang ini ya. Jadi dan dalam bahasa Arab yang paling dominan itu adalah dialek Quraisy. Pertanyaannya adalah kenapa dialek Quraisy itu dominan? Nah, maka jawabannya
adalah yang pertama karena adanya faktor agama, ya. Karena faktor agama, yang kedua itu faktor ekonomi, yang ketiga faktor politik, dan yang keempat adalah faktor kebahasaan. Tinggal dijelaskan saja kenapa faktor agama menyebabkan lahjah Quraisy unggul. Karena Quraisy itu tinggal di sekitar Ka'bah. Dan Ka'bah merupakan tempat suci bagi seluruh kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Semua yang kabilah yang ada di Jazirah Arab itu samalah dengan sekarang ya, umat Islam pergi ke Mekah itu sama aja, zaman dulu juga seperti itu. Maka dengan adanya faktor agama, itu dialek Quraisy menjadi unggul, dominan dibanding dengan dialek-dialek atau lahjah-lahjah lainnya. Karena adanya Ka'bah, ya, yang ada di kabilah Quraisy. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, orang Quraisy itu merupakan orang-orang yang senang berdagang. Kenapa dia senang berdagang? Ya karena daerah Quraisy, daerah yang didiami oleh kabilah Quraisy itu daerah yang gersang. Tidak ada hasil bumi yang bisa dijual, ya. Nah, maka mereka jualan tapi bukan jualan yang dihasilkan oleh wilayah mereka, melainkan ya mereka ibaratnya mengambil barang dari orang, kemudian dijual lagi, ngambil barang dari orang, dijual lagi. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Dan itu justru yang seperti itulah yang menjadikan kabilah Quraisy itu unggul secara ekonomi. Karena secara ekonomi unggul, maka ya secara bahasa pun dia unggul. Yang ketiga adalah faktor politik. Nah, ini karena faktor agamanya kuat, begitu pula faktor ekonominya kuat, maka secara politik orang-orang Quraisy itu menjadi unggul. Dan yang keempat adalah faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan ini karena bahasa dari kabilah lain itu ada beberapa yang diserap oleh lahjah Quraisy, sehingga lahjah Quraisy itu menjadi kaya, menjadi banyak. Iya, ya. Nah itu jadi kalau secara ringkasnya sebutkan faktor yang menyebabkan lahjah Quraisy unggul, ya tinggal kamu menyebutkan 4 saja tuh. Faktor agama, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kebahasaan. Nah, setelah bisa menyebutkan, tinggal menjelaskan seperti yang tadi saya kemukakan. Gitu. Itu yang harus dikuasai itu ya. Kenapa lahjah Quraisy itu unggul atau dominan. Yang kemudian masih dari kelompok 6 menjelaskan tentang kebangkitan lahjah Quraisy. Ya. Kenapa atau apa yang menyebabkan, faktor-faktor apa yang menyebabkan lahjah Quraisy itu bangkit. Nah, di situ tadi dijelaskan bahwa antara lain adanya Ayyamul Arab, adanya hari-hari Arab. Yang dimaksud hari-hari Arab ini adalah peperangan-peperangan yang ya terjadi di kalangan bangsa Arab. Nah, Quraisy itu ya, tidak lepas dari peperangan itu ya. Bangsa Quraisy itu perang hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, mereka berperang. Nah, kemudian faktor lainnya yang menyebabkan
lahjah Quraisy itu bangkit adalah adanya aswak atau pasar-pasar seni. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian. Itu ya. Nah, kemudian lanjut ke makalah selanjutnya, itu menjelaskan tentang pengaruh Al-Quran, hadis, dan Islam terhadap bahasa Arab. Nah, pertanyaannya adalah pengaruh apa yang paling jelas kelihatan? Ya, pengaruh apa yang jelas kelihatan bagi bahasa Arab ya? Tuh, bagi bahasa Arab ya karena pengaruh eh, adanya agama Islam, adanya Al-Quran, adanya hadis, itu pengaruhnya apa bagi bahasa Arab? Tentu jawabannya adalah yang pertama penutur. Ya, penutur bahasa Arab itu menjadi lebih banyak. Ya, sama dengan kita. Kita ini belajar bahasa Arab dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi nih sekarang kaliannya di jurusan pendidikan bahasa Arab. Kenapa? Nah, itu karena adanya Al-Quran, hadis, dan Islam. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran, hadis, dan Islam yaitu erat kaitannya dengan bahasa Arab, terutama Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Gitu. Agama Islam juga sama, melaksanakan ritual utama dari agama Islam itu dengan menggunakan bahasa Arab. Apa ritual utamanya itu? Sholat. Kan afdol sholat til mar'i itu kan afdol. Jadi eh, sholat itulah ya yang merupakan ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Banyak ibadah-ibadah lain, bahkan senyum juga jadi ibadah. Tapi ibadah yang paling utama itu adalah salat ya. Dimana salat itu kan kalau arti letterleknya memohon ya, berdoa begitu. Dan memang dalam salat itu syarat sekali dengan doa begitu. Nah, karena Islam, karena Al-Quran, karena hadis yang ya pakai bahasa Arab ini, maka ya bahasa Arab menjadi apa namanya banyak penuturnya, menjadi kaya kosakatanya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu saja ya untuk malam ini. Eh, Silahkan ya kalian mempelajari lagi telah dibahas mulai dari pengertian fikih lughah baik secara istilah atau dan secara bahasa terus begitu ya sampai yang hari ini itu kalian kuasai. Gitu aja ya teman-teman ya. Apa suara saya kedengar? Iya Terdengar, Bapak, Mas. terdengar Bapak. Benar, Pak. Ya, saya kira cukup ya. Ini saya mau ada acara lagi, lanjut acaranya. Ya silahkan kalian juga istirahat ya, sambil dibaca-baca untuk persiapan UTS Kamis depan ya. Terima kasih semuanya ya. Iya Bapak, Terima terima kasih kasih, juga Bapak. Bapak. Ya, sama-sama ya. Sehat-sehat semua ya. Ya Pak, sehat-sehat juga Pak. Ya. Juga kesehatan, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Zalfa.